Para jamaah yang dirahmati Allah, dua kali dalam kesempatan yang baik saya menyampaikan persoalan yang terkait dengan bagaimana kita memahami dan menata hati. Nah, kali ini kita mencoba untuk melihat persoalan yang kita hadapi. Di dalam hidup ini, kita akan selalu berhadapan dengan situasi dan kondisi yang selalu tidak menentu. Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang kita sukai, tapi pada saat yang lain kita harus menyukai sesuatu yang memang harus kita lakukan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Memang yang paling menyenangkan itu ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai, kita inginkan, kita kehendaki, kita sukai. Tetapi dalam banyak hal seringkali kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang sementara ini memang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, tidak kita kehendaki, tidak sukai, dan kita harus belajar untuk menyukai, mencintai, mengendaki atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Nah, inilah seni di dalam menghadapi hidup. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana pengalaman saya ketika membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Asy-Syura, yaitu pada ayat 20. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapapun yang mengendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang mendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Ayat ini memberikan sebuah pemahaman pada diri kita bahwa ketika kita mengendaki urusan akhirat, Allah akan memberikan semuanya dan bahkan akan memberikan sesuatu yang punya nilai tambah. Ini yang disebut barokah. Jadi pertama yang harus kita pahami, ketika kita itu menghendaki keuntungan akhirat dengan melakukan tindakan-tindakan yang berorientasi ke akhirat, Allah akan memberikan sesuatu yang kita orientasikan, kita kehendaki, kita inginkan. Dan bahkan Allah akan menambah sesuatu yang lebih dari apa yang kita harapkan. Sebaliknya, ketika kita menghendaki keuntungan duniawi, Allah akan memberikan sebagian keuntungan duniawi kepada kita, tetapi Allah akan menghambat diri kita untuk mendapatkan bagian di akhirat karena orientasi keduniaan kita yang membuat kita lupa untuk menggapai keuntungan-keuntungan ukhrawi atau keuntungan di akhirat. Nah, ayat ini memberikan peringatan bahwa ketika orang itu punya orientasi keduniaan dan semua diorientasikan untuk meraih keuntungan dunia, dalam banyak hal dia lupa bahwa ada bagian-bagian keuntungan ukhrawi yang harus dia raih, dan pada saatnya dia tidak mendapatkannya karena apa? Karena orientasi duniawiyahnya yang begitu besar. Ketika orang ingin jabatan, apapun akan dia lakukan dalam rangka meraih jabatan itu dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang tidak semestinya dilakukan. Ketika seseorang mencintai harta dan ingin meraih harta, apapun dilakukan dalam rangka untuk meraih harta, apapun caranya dilakukan, tanpa berhitung apakah yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Demikian juga ketika seorang mencintai seorang perempuan atau sebaliknya seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, karena cintanya untuk orang yang dia cintai itu, maka apapun dia lakukan, termasuk di dalamnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Gambaran sederhananya begini. Orang seringkali bicara mengenai politik untuk apa? Untuk meraih jabatan yang menguntungkan dan diharapkan memberikan keuntungan duniawi. Apapun dia lakukan dalam rangka untuk mendapatkan jabatan itu, sehingga yang haram pun diembat. Yang penting dapat jabatan.
Ketika orang ingin mencari keuntungan dunia dengan cara yang berbeda-beda, orang seringkali lupa bahwa ada sesuatu yang dia lupakan. Siapa? Allah. Sehingga pada saat itu dia terkesima untuk hanya ingin memperoleh keuntungan dunia, termasuk dari jabatan yang dia inginkan. Di dalam hal ini juga kita bisa melihat bagaimana ketika orang itu punya orientasi untuk dapat uang, dapat harta duniawiyah yang berupa uang. Apapun dilakukan untuk dapat uang. Sehingga korupsi pun dilakukan. Karena apa? Orientasinya duniawiyah. Dia tahu bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Karena itu perbuatan yang sebenarnya melawan hati nurani dirinya. Tapi dia lakukan karena pada saat itu Allah dia lupakan. Untuk hanya ingin mendapatkan harta yang dia dapatkan. Demikian juga seorang laki-laki yang sedang lucu-lucunya mencintai perempuan, dia akan melakukan apa saja dalam rangka untuk meraih si perempuan itu dengan cara apapun. Kalau perlu ke dukun. Untuk hanya mendapatkan perempuan yang dia cintai itu. Dia lupa bahwa ada Allah yang harus dia ingat dalam rangka untuk mendapatkan perempuan yang dicintai itu. Belum tentu semuanya itu akan diridai Allah. Oleh karena itu ketika seseorang itu mencintai perempuan, mestinya dia tanya kepada Allah, ya Allah, aku bertanya kepadamu dengan salat istikharah misalnya, layakkah perempuan yang kucintai itu kucintai dan kujadikan pendamping hidupku? Kalau iya jawabnya, dekatkan dia denganku dengan caramu. Tapi kalau perempuan itu bukan perempuan yang baik bagiku, jauhkan dirinya dariku dengan caramu. Demikian juga ketika seorang perempuan mencintai laki-laki, mestinya dia bertanya dalam istikharahnya, ya Allah, ketika laki-laki yang saya cintai itu baik bagiku, dekatkan laki-laki itu dengan caramu. Dan ketika laki-laki yang saya cintai itu memang tidak baik untukku, jauhkan laki-laki itu dariku dengan caramu. Itu cara kita untuk bersikap ketika kita ingin peroleh sesuatu yang sifatnya duniawi. Di sini saya harus mengatakan, kita tidak boleh anti dunia, tetapi jangan kita jadikan dunia seisinya itu sebagai sesuatu yang kita tuju, sehingga kita lupa kepada Allah, sehingga kepentingan ukhrawi kita hilang hanya karena kita ingin mengejar sesuatu yang bersifat duniawi itu. Nah, ayat ini ketika berbicara tentang masalah hidup kita, itu mengingatkan siapapun kita, ketika kita menghendaki keuntungan duniawi, jangan lupa ada bagian keuntungan ukhrawi yang harus kita peroleh, sehingga jangan sampai karena kita itu sudah kesengsem dalam bahasa Jawanya, kepincut dalam bahasa Jawanya, atau sudah sangat ingin untuk meraih keuntungan duniawi, jangan sampai kita lupa ada bagian dari keuntungan akhirat yang harus kita dapatkan, sehingga tidak boleh kita menabrak sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Sebaliknya, ketika kita itu punya orientasi ukhrawi, kita akan selalu taat kepada Allah dan ingin selalu taat kepada Allah, sehingga kita menikmati apa yang kita lakukan untuk taat kepada Allah. Sehingga pada saatnya akhirat kita dapatkan, dunia seisinya kita dapatkan karena Allah ridho. Sehingga apapun yang kita dapatkan itu lebih dari apa yang kita harapkan, karena Allah memberikan sesuatu yang disebut tambahan kenikmatan, yang di sini disebut dengan barokah, nilai tambah yang kita dapatkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Anda pernah nggak mendengar sebuah kata yang merupakan singkatan, namanya YOLO, yang kemudian dipanjangkan dengan You Only Live Once, kamu hanya hidup satu kali. Nah, kata orang ini merupakan semacam mantra sakti yang sering digembar-gemborkan di dalam hustle culture. Nah, hustle culture itu apa? Nah, seringkali orang menerjemahkan dengan bahasa sederhana, gila kerja. Nah, satu saat saya pernah membaca tentang konsep hustle culture itu. Nah, ketika orang itu masuk dalam budaya hustle, orang hanya ingin mendapatkan sesuatu dengan cara apapun, sebanyak-banyaknya sampai dirinya puas. Sehingga hidupnya itu hanya diorientasikan untuk mendapatkan sesuatu yang serba menguntungkan menurut dirinya. Dia nggak peduli apakah dengan cara itu dia harus merugikan orang lain. Apalagi juga mungkin orang itu juga lupa untuk berpikir, ketika saya bekerja dengan keras, apakah Allah atau ridho apa tidak dengan apa yang saya lakukan. Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu benar-benar kita lakukan sesuai dengan garis yang telah ditetapkan Allah. Ada khutut, ada aturan-aturan Allah yang harus kita taati, yang pada saatnya ketika kita sudah gila kerja, apapun kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita harus ingat bahwa kita ini hanya hidup satu kali, maka manfaatkanlah hidup ini, jangan sampai kita menyesal.
Mereka yang hidup dengan kebudayaan yang disebut hustle culture, ini tidak ingin sedikit pun kehilangan waktu dan kesempatan untuk membahagiakan diri mereka. Dia selalu mengatakan, the most important is me. Yang terpenting adalah saya. Sehingga dia selalu mengatakan, jangan sampai waktu habis dan kemudian menyesal karena saya tidak dapat sesuatu. Padahal jangan begitu berpikirnya. Yang benar itu jangan sampai waktu habis dan kemudian menyesal karena kita salah di dalam berpikir dan bertindak. Sekarang ini ada yang disebut generasi instan, yaitu orang-orang yang selalu tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu. Waktu dan kesempatan yang dimiliki itu diasumsikan hanya saat ini, mumpung kita sempat. Sehingga orang mengatakan aji mumpung itu menjadi senjatanya. Padahal kita harus tahu bahwa kemarin kita sudah bekerja, sekarang dapat apa. Lalu kita berpikir ada waktu yang kita idamkan, yaitu besok. Memang yang namanya real time, waktu yang real itu hanya sekarang. Yang kemarin itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Besok itu angan-angan, cita-cita, harapan. Tetapi ketika orang itu tidak berpikir tentang apa yang diharapkan, yang diinginkan, untuk juga berpikir tentang masa depan, orang hanya akan bekerja untuk meraih sesuatu yang penting hari ini dapat. Sehingga perputaran hidupnya itu tidak jauh dari laporan-laporan yang sifatnya itu periodik. Mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan. Ya. Dan evaluasi dalam lingkaran kesempurnaan seperti yang telah dimiliki oleh orang itu rutin dia lakukan. Karena apa? Dia hanya berpikir yang penting sekarang. The most important is now. Tidak besok, not tomorrow. Ya. Dia tidak pernah ingat yesterday itu apa. Dia yang selalu ingat, yang selalu dia ingat itu today. Sekarang ini adalah waktu di mana saya harus melakukan sesuatu. Yang kemarin itu sudah dia lupakan. Padahal apa yang telah berlalu itu bisa menjadi ibrah, menjadi sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai pijakan untuk berbuat saat ini, untuk tomorrow, untuk besok, untuk masa depan. Nah, ketika kita berpikir tentang akhirat, itu berpikir masa depan. Dan ketika kita berpikir masa depan, kita harus berpikir bahwa ketika kita berbuat saat ini, kira-kira besok untung atau tidak? Besok saya dapat apa? Sehingga di dalam ayat Al-Quran ada kata-kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok itu lebih penting dibandingkan hari ini. Sekarang itu penting, tetapi ada yang jauh lebih penting. Kapan? Besok. Besok itu bisa besok pagi, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sebagainya. Apalagi ketika kita bicara tentang akhirat, itu masa depan yang abadi. Nah, disinilah kemudian orang mengedepankan konsep lain sebagai konsep lanjutan dan bahkan menggantikan konsep yang dipahami orang yang disebut hustle culture menjadi barokah culture. Nah, dalam barokah culture ini, konsep yang ditawarkan selalu dikatakan dalam bahasa yang sederhana. Hidup ini tidak sekali. Tidak hanya hari ini, tetapi besok juga masih ada hidup. Hidup kita di dunia ini hanyalah persinggahan. Sebentar saja, karena kita ini sedang bersinggah, siapkan diri untuk meraih masa depan. Nanti pada masanya, yang akan kita hadapi adalah masa yang penuh dengan keabadian, yaitu akhirat. Hari ini itu masa yang sementara. Nah, barokah culture itu menggiring kita untuk percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Dan hal yang kita lakukan, semua hal bahkan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menggapai masa depan. Di mana? Di akhirat kelak. Bahkan pertanyaan spiritualnya, apakah kita akan mendapatkan surga atau mendapat neraka? Sehingga fokus dan cara kita memandang hidup ini kita ganti dari hustle culture yang berorientasi pada today orientation sekarang menjadi tomorrow orientation,
orientasi besok. Dan barokah culture itu sangat berbeda dengan hustle culture. Sehingga ketika orang mengharapkan sesuatu di dalam barokah culture, orang mengharapkan hari ini itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kepentingan masa depan. Ketahanan seseorang itu pun berbeda karena dalam barokah culture orang memiliki visi yang jauh ke depan. Karena orang berpikir tidak hanya sekarang, tapi besok. Nah, ketika kita belum berpikir tentang akhirat pun dalam arti yang utuh, kita ini juga harus berpikir bahwa di depan kita itu ada apa. Besok itu kita mau apa. Bahkan dalam barokah culture itu ada cara berpikir yang terkait dengan manfaat. Apa manfaat tindakan yang saya lakukan sekarang? Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk orang sekitar saya, untuk masyarakat, untuk negara ini, dan untuk dunia ini. Sehingga ketika saya berbuat sesuatu, kira-kira dampak negatifnya ada atau tidak, dampak positifnya ada atau tidak. Di ketika kita tahu bahwa ada dampak negatif, urungkan. Berpikirlah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga semua tindakan itu kita pikirkan untuk memberikan kontribusi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sehingga kita tidak terjebak pada ego kita untuk hanya berpikir yang penting saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, visi yang dimiliki oleh orang yang masuk dalam barokah culture itu jauh ke depan. Sehingga visi ini menggiring orang untuk melakukan investasi yang benar dalam kehidupannya. Nah, apa investasi terbaik manusia dalam persiapkan kehidupan? Itu disebut oleh Rasulullah dengan kata-kata yang indah. Beliau mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka semua amalannya itu terputus. Bukan nilai amalan, tapi amalannya terputus. Artinya dia sudah tidak berbuat sesuatu setelah itu. Kecuali ada 3 hal. Nah, di sini ada kata-kata shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan dirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Muslim juz 5 halaman 73, hadisnya hadis nomor 4310 ini memberikan isyarat. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita itu bisa beruntung di masa depan. Jadi sudah jelas ada 3 investasi dunia yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita, yang harus kita kembangkan agar bisa kita panen di akhirat kelak. Apa yang pertama? Shadaqah jariyah. Jadi ketika kita bicara akhirat, kita bicara shadaqah jariyah. Dan kita tentu saja sudah tahu bagaimana dan apa sedekah jariyah itu. Jadi tentang how dan what tentang shadaqah jariyah itu insya Allah kita sudah tahu. Kalau kita bangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat, serta berbagai macam tindakan yang disebut wakaf, yang bisa dimanfaatkan oleh orang untuk apapun termasuk ibadah, itu yang disebut shadaqah jariyah. Jadi apapun yang punya nilai kemanfaatan terus menerus sehingga punya nilai yang lebih apa yang kita kerjakan, itu yang namanya shadaqah jariyah. Misalnya ketika kita membangun sekolah dan sekolah itu dimanfaatkan oleh orang yang sekolah bersekolah, maka tindakan kita itu memang selesai, tetapi nilai dari tindakan kita itu akan mengalir, kita akan mendapatkan pahala yang terkirim sebagai akibat dari orang-orang yang mengerjakan sesuatu di sekolah yang pernah kita dirikan. Masjid juga begitu. Termasuk ketika kita menulis artikel, menulis buku, dan berceramah. Ya. Ketika kita menulis buku, selesai buku yang kita tulis itu. Tetapi manfaat dari buku yang kita tulis itu terus akan bisa mengalir menjadi sesuatu. Karena apa? Karena buku itu dibaca orang dan beri manfaat pada orang. Sehingga pahala itu terus mengalir pada diri kita meskipun kita sudah meninggal. Nah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini kelanjutan dari shadaqah jariyah. Ilmu itu menjadi sesuatu yang bisa bernilai lebih dari apa yang kita miliki. Ilmu atau kebaikan apapun yang kita ajarkan pada orang lain, dan kemudian mereka yang kita ajar itu mengamalkan apa yang kita ajarkan,
baik secara lisan maupun tulisan, yang kemudian punya manfaat dan terus dimanfaatkan oleh orang setelah kita itu meninggal, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apa yang dikerjakan orang dengan apa yang pernah kita katakan dengan ilmu kita, baik dalam arti lisan maupun tulisan, itu akan memberi nilai manfaat pada diri kita, sehingga kita akan mendapat kiriman pahala sebagai akibat dari pemanfaatan ilmu yang pernah kita ajarkan. Seorang guru mungkin hari ini sudah meninggal, dan bapak ibu saya itu seorang guru. Ketika bapak ibu saya itu mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, murid-muridnya itu akan memanfaatkan ilmu yang pernah diajarkan oleh bapak ibu saya almarhum dalam rumah, sehingga bapak saya meskipun sudah ada di liang lahat, dia mendapatkan pahala sebagai bagian dari apa yang dia ajarkan pada orang-orang yang pernah diajar, dan mereka itu kemudian mengamalkan apapun yang diajarkan olehnya. Ketika dia sudah meninggal pun dia dapat pahala dari kiriman pahala yang terjadi sebagai akibat dari amal soleh yang dikerjakan oleh mantan-mantan muridnya ketika mengerjakan sesuatu dengan pelajaran-pelajaran yang pernah diajarkan oleh bapak dan ibu saya. Seorang mubaligh, seorang ustadz, seorang khatib, seorang kiai yang mengajar di pesantren, ketika dia sudah meninggal, memang dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi pahalanya itu mengalir karena apa? Apa yang diajarkan itu menjadi sesuatu yang memberi manfaat pada orang lain, karena orang lain itu memanfaatkan apa yang pernah diajarkan, maka Allah akan memberikan pahala terhadap orang yang sudah meninggal itu karena perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang pernah dia ajar. Yang ketiga, anak soleh. Anak-anak soleh yang dinyatakan yat'ulah, waladin salih yat'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan dirinya. Ada pertanyaan, kalau ada anak soleh yang tidak pernah mendoakan orang tuanya gimana Pak? Ya itu bukan anak soleh kok pelit berdoa. Anak soleh itu selalu punya keinginan untuk mendoakan orang tuanya, kalau tidak mau namanya bukan anak soleh. Jadi yat'ulah itu sifat yang melekat pada anak soleh. Itu kan seperti pertanyaan, ada nggak orang soleh yang selalu berbuat jahat Pak? Ya, kalau selalu berbuat jahat bukan anak soleh. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, anak yang soleh itu menjadi investasi yang luar biasa. Karena anak soleh itu merupakan hasil dari kerja keras orang tuanya ketika mendidiknya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal apapun, termasuk pendidikan agama yang pada saatnya akan menjadi sesuatu yang mendasari anak itu untuk beramal soleh. Sehingga nantinya anak-anak tersebut tumbuh menjadi anak-anak yang betul-betul mendasari hidupnya dengan akhlakul karimah. Nah, sekarang ini orientasi pendidikannya kan terbalik gitu. Kognitif itu dikejar sedemikian rupa, kemudian afektif dan psikomotoriknya itu nomor sekian. Nah, orang tidak terlalu berbangga ketika punya anak yang rajin ke masjid, rajin bersedekah, ya punya akhlak yang baik. Karena anak itu tidak punya prestasi di sekolah. Nilai-nilai di sekolahnya tidak terlalu baik. Matematika dapat berapa nak? 6. Bahasa Inggris 6. Bahasa Indonesia 6. Pelajaran yang lain 6. Sedih orang tuanya. Sementara ini tuh rajin ngaji, rajin ke masjid, berbuat baik pada tetangganya, pada teman-temannya, berbakti pada orang tuanya. Tapi karena anak itu punya sedikit kelemahan secara intelektual, anak itu menjadi orang yang tidak menjadi anak yang tidak berprestasi seperti anak-anak yang lain secara kognitif. Tetapi dia punya sesuatu yang luar biasa. Apa? Dia punya akhlak yang luar biasa ketika bergaul dengan orang lain. Keterampilannya di dalam bergaul luar biasa dan memberi manfaat pada banyak orang. Kekurangannya pada hal sifatnya kognitif, tapi dalam soal yang terkait dengan akhlaknya dia luar biasa. Ya. Jadi secara afektif dan psikomotorik anak itu melejit, sehingga dia punya sikap yang baik terhadap siapapun dan terhadap dirinya, dan pada saatnya dia menjadi anak yang rajin untuk beribadah, dan pada saatnya ketika bermuamalah pun dia bisa memberi manfaat pada banyak orang. Anak-anak yang dipandang bodoh seperti ini kan menjadi anak-anak yang seringkali tersingkirkan,
seringkali dipinggirkan atau dianggap bukan siapa-siapa dibandingkan dengan anak-anak yang punya prestasi akademik yang baik, yang secara kognitif itu dianggap orang yang luar biasa. Dan tidak hanya anak-anak itu sekarang, mantan anak-anak pun begitu. Ya, saya kebetulan berada di dunia perguruan tinggi, dunia mahasiswa itu lebih menghargai orang-orang pinter yang secara intelektual memang lebih dibanggakan. Sementara orang-orang yang secara intelektual itu tidak terlalu menonjol, tetapi punya akhlak yang luar biasa, dia bisa memberi sesuatu yang luar biasa pada banyak orang, sikapnya ya kurang hormat. Sehingga yang lebih dihormati, diunggulkan, ditonjolkan itu orang-orang yang punya gelar profesor, doktor yang kemudian dianggap super hebat meskipun belum tentu mereka itu punya akhlak yang baik. Ya, ketika kita bicara koruptor, manipulator, orang-orang yang garong kekayaan negara, itu kan tidak semuanya orang-orang bodoh. Bahkan ada lulusan-lulusan dari perguruan tinggi ternama yang punya gelar seabrek, ya, karena akhlaknya yang tidak terbangun dengan baik, ya akhirnya merugikan negara kita. Dan bukan tidak mungkin nanti di dunia pendidikan orang-orang yang punya gelar-gelar yang seabrek, yang dianggap perlu ditonjolkan, yang perlu dibanggakan, itu justru menjadi troublemaker di lembaganya karena akhlaknya tidak terbangun dengan baik. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, anak yang soleh itu anak yang tumbuh menjadi orang yang muamalahnya baik, ibadahnya baik. Anak tersebut menjadi sebab untuk orang tuanya mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi selamanya anak itu akan menjadi aset yang luar biasa karena dia menjadi investasi yang jauh lebih bermakna daripada duit, daripada rumah, tanah yang pernah dibanggakan. Karena apa? Dia selalu memberikan kontribusi positif pada setiap orang, dan pada saatnya amal solehnya dalam arti muamalah dan ibadahnya itu akan memberikan nilai tambah. Orang tuanya akan mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak yang seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tua tidak membanggakan orang-orang yang seperti itu. Sehingga ketika cerita tentang anak-anaknya, yang diunggulkan anak-anak yang punya prestasi akademik yang baik, sementara anak yang tidak punya prestasi akademik yang baik tapi akhlaknya luar biasa tidak pernah disebut untuk dibanggakan. Anaknya sekolah di mana, Pak? Oh, yang nomor 1 di ITB, yang nomor 2 di UGM, yang nomor 3 bahkan di luar negeri, yang nomor 4 cuma di pesantren. Sekarang jadi apa? Cuma jadi kiai kecil di sebuah pesantren kecil. Terus hidupnya, waduh, kasihan, bukan jadi orang kaya, hidup di dosa sebagai seorang petani, setiap hari cuma ngaji di musola, di masjid, mengajari pesantren, punya motor aja meter second, tidak punya motor baru, meskipun dia tidak punya utang. Istrinya juga cuma jadi guru madrasah yang gajinya kecil. Anak-anaknya juga tidak bisa dilihat karena anak-anaknya juga cuma sekolah di pesantren yang setiap hari hanya kerjaannya mengajar di TPA, setiap hari cuma ngaji, dan bahkan anaknya yang satu lagi itu cuma di pesantren tahfidz Quran, kerjanya cuma menghafalkan Al-Quran dan tidak bisa diharapkan jadi orang kaya. Kalau ada orang seperti itu cara berpikirnya dan kemudian ngomong seperti itu, nah ini yang perlu diperhatikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sekali lagi, kalau hustle culture itu punya orientasi duniawiyah, yang selalu memandang sesuatu itu dari sisi duniawiyah, barokah culture itu jauh lebih hebat. Memandang sesuatu bukan hanya dari sesuatu yang bersifat duniawiyah, tetapi sesuatu yang bersifat ukhrawiyah. Barokah culture itu mengajak kita untuk menghabiskan waktu kita, energi kita, perhatian kita untuk memiliki 3 investasi penting itu. Bagaimana kita itu tidak hanya berpikir tentang sekarang, sehingga kita harus punya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang pada saatnya akan mendoakan kita. Ya, tidak usah muluk-muluk, namun mungkin bisa kita mulai dengan sebuah resolusi kecil dengan bertanya kepada diri kita sendiri, amal apakah dari 3 amalan tersebut yang bisa kita lakukan secara terus-menerus hingga ajal menjemput kita, hingga Allah memanggil kembali kita. Saya selalu mengatakan think and do right away. Ayo, pikirkan dan kerjakan sekarang juga. Bahkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang penulis,
Barokah culture ini memberikan satu kontribusi bahwa ia ingin menjelaskan pada orang agar orang itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan ini terkait juga dengan apa yang saya baca dan selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang memberi manfaat pada orang banyak. Dan selalu mengatakan, saya selalu menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan jangan sampai memberikan mudarat pada siapapun, termasuk diri kita dan orang lain. Dan jangan sampai karena hanya keinginan kita untuk memperoleh kepentingan dunia, kita lupa ada kepentingan yang jauh lebih penting, yaitu kepentingan akhirat yang seringkali kita lupakan. Sehingga maaf, kalau kita itu sudah kesengsem, terkesima oleh dunia, kadang-kadang Allah kita lupakan. Pada saat Allah kita lupakan, sebenarnya kita rugi besar, karena pada saatnya kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba untuk membangun barokah culture di dalam hidup kita. Jadilah orang yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Jadilah manusia yang selalu berpikir waktu itu hanya sekarang, tetapi yang ada yang lebih penting, yaitu tomorrow, besok. Kita giring diri kita untuk berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa memberi manfaat untuk semua orang di sini dan di sana, di dunia dan di akhirat. Sehingga pada saatnya kita akan menjadi orang yang punya keinginan untuk mencari ridha Allah. Jangan hanya punya keinginan untuk mendapatkan perolehan dunia. Bagaimana kita itu punya orientasi ukhrawi, sehingga ketika kita itu melangkah, apa yang kita harapkan itu adalah Allah ridho pada apa yang kita lakukan. Dan mindset kita terbangun untuk selalu memberi, tidak ingin meminta. Memang kita bisa menjadi orang yang akan mendapatkan ridho Allah, kita diberi oleh Allah. Tetapi pada saat kita diberi oleh Allah, jangan kita berpikir untuk menjadi orang yang selalu menjadi orang yang menerima saja, tetapi jadilah orang yang selalu ingin memberi kepada siapapun, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang bermanfaat. Dan fokuskan perhatian kita untuk selalu memberi pada banyak orang, sehingga pada saatnya kita menjadi orang yang selalu punya tanggung jawab sosial yang tinggi, dan pada saatnya kesalahan sosial kita pun terbangun. Dan itulah yang kemudian lahir dari diri kita sebagai konsekuensi dari ibadah kita. Sehingga sholat kita misalnya tidak hanya menjadi sholat ritual yang bisa membangun kesalehan pribadi, tetapi juga bisa membangun kesalehan sosial. Kita menjadi orang yang selalu bisa memberi manfaat pada diri kita dan orang lain, dan pada saatnya mendapatkan manfaat duniawi dan ukhrawi dari setiap tindakan kita, karena itulah apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, para sahabat, para pendengar, para jamaah yang berbahagia, inilah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita mencoba untuk berpikir secara tepat. Itu yang disebut sebagai berpikirnya orang bijak. Berpikirlah untuk bekerja dengan baik, sebaik mungkin, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar meraih sesuatu, tidak hanya perolehan duniawi, tapi juga perolehan ukhrawi. Tidak hanya memperoleh keuntungan pribadi, tapi juga memberikan keuntungan pada orang lain. Dan pada saatnya tidak hanya untung hari ini, tapi juga menjadi orang yang beruntung selamanya, karena kita di samping berpikir sekarang, kita juga harus berpikir besok pun kita masih harus berbuat sesuatu. Dan pada saatnya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada hari ini benar-benar memberi manfaat di kemudian hari. Insya Allah dengan ridha Allah kita akan selalu terbimbing menjadi orang yang selalu ingat pada Allah. Dan pada saatnya karena kita ingat pada Allah, Allah pun ingat pada kita. Dan karena Allah ingat pada kita, Allah selalu menggerakkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang berjalan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.